Halo, selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat menyaksikan podcast pada siang hari ini. Saya Halim Adrian Putra, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua saat ini di siang hari ini yang cerah. Saya telah hadir bersama dengan seorang tokoh muda yang telah lama bergelut di dunia pers di Jambi, yang saat ini merupakan Ketua PWI Kota Jambi, Bang Irwan. Apa kabar Bang Irwan? Sehat? Sehat. Terlihat fresh hari ini Bang, dengan pakaian PWI kebanggaannya ini. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai kiprah Bang Irwan Syah sejak awal beliau berkarir sebagai jurnalis hingga saat ini menjadi pimpinan atau ketua dari PWI Kota Jambi ini. Mengawali pertanyaan kita Bang, untuk Abang sendiri ini mulai berkiprah di dunia jurnalis sejak tahun berapa Bang? Boleh diceritakan? Terima kasih. Yang jelas kalau untuk di dunia pers ini saya dari tahun 2008. 2008 waktu itu saya bergabung di koran mingguan. Jadi bersamaan dengan itu kita juga sempat bergabung di dunia lembaga swadaya masyarakat, yang mana kita sudah mencoba untuk berkarya dengan menulis. Nah, jadi ada teman ngajak, ya kan, teman ngajak untuk mau nggak jadi wartawan, belajar. Nah, dan situlah kita mulai mengenali cara-cara menulis dan kode etik atau kaidah-kaidah jurnalis. Bang, untuk awal mula Abang menjadi seorang jurnalis sendiri, ini kan tentunya ada bakal tantangan-tantangan. Itu boleh diceritakan Bang, tantangan apa yang waktu itu Abang rasakan yang lebih terasa Bang awal mula menjadi jurnalis? Kalau awal dulu kita kan belum ada namanya media online. Media online ini kan baru-baru ini. Nah, yang jelas kalau dulu kita kirim berita kadang salah, kadang cara nulisnya. Ya kita banyak belajar juga dari senior kan. Nah, cuman pada waktu memang kita belum fokus, tapi kita kepengen memiliki karya kita dengan cara menulis lewat email, terus kirim lewat email. Kalau sekarang udah gampang, udah lewat WA. Terus kemudian nanti sudah sampai emailnya kita ditelepon. Ini bagaimana kronologis kejadian? Ya memang pada saat itu saya waktu itu di pemerintahan. Mencari berita ataupun ini di pemerintahan. Nah, sehingga kita harus bagaimana cara, sulit sekali mau ketemu kepala dinas, mau ketemu kepala daerah ataupun narasumbernya, sulit sekali untuk janjian. Artinya awal-awal dulu itu Bang, karena keterbatasan media online tadi ya, dan juga untuk bertemu narasumber karena kita baru merintis nih, jadi belum bisa seperti sekarang untuk bertemu, bisa koordinasi lebih mudah gitu ya Bang ya. Artinya tantangan itu bisa teratasi waktu itu Bang ya? Bisa. Iya. Kita baca biografi Abang, itu kan Abang dulu sempat liputan di pemerintahan juga, dan saat ini Abang juga liputan di fokus ke kriminal di Polda dan lembaga-lembaga terkait. Ada tidak Bang perbedaan yang signifikan antara liputan di pemerintahan dan Polda, yang sehingga dua bidang inilah yang kami rasa yang bisa mengantarkan Abang sebagai ketua PWI saja? Kalau dulu terakhir saya waktu kunjungan Pak Presiden waktu itu bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Jambi, kita tuan rumah. Ya alhamdulillah kemarin kita bersama pemerintah waktu itu kita ikut turun langsung liputan, meliput langsung kegiatan Pak Presiden di Jambi. Waktu itu di Candi Muara Jambi dalam rangka Hari Pers Nasional. Nah, kemudian beranjak dari situ saya mulai bertemu nih sama TNI, Polri, dan saya berpikir kayaknya saya harus pindah pos, karena saya rasa tantangan di pemerintah dengan di TNI atau Polri itu jauh lebih menarik kayaknya di TNI dan Polri. Lebih menarik. Ya, lebih menarik itu lah. Jadi habis dari situ 2018 saya mulai untuk ke liputan kriminal ke Polda Jambi. Sampai saat ini Abang masih di kriminal ya? Masih. Kriminal. Oke Bang, untuk
spesifiknya tentang PWI ini bang. Abang dilantik kapan bang PWI? 2023. Untuk keanggotaan kita sendiri bang itu berapa ya? Untuk saat ini 20 orang, udah lebih kan bang, lebih. Mungkin ke depan apakah ada kegiatan PWI kota ini akan mengadakan bakti sosial atau kegiatan di masyarakat bang? Alhamdulillah setelah dilantik kita bersyukur juga. Kemarin saya diamanahkan oleh Ketua PWI Provinsi Jambi untuk menjabat sebagai Ketua PWI Kota, dan sebelum menjabat saya juga didukung oleh para senior-senior yang baik itu dari PWI Provinsi ataupun dari lembaga lain seperti SMSI. Saya menerima amanah tersebut. Yang jelas niat kita adalah untuk memajukan organisasi, dan dari Juni 2023 hingga saat ini kita sudah banyak melakukan kegiatan sosial, seperti kita udah ke panti asuhan, kita berbagi, terus kemudian kita bersama anggota kita juga sudah berbagi, terus kemudian kita sudah melaksanakan silaturahmi antar lembaga, seperti kita udah ke wali kota, pergi wali kota, terus kemudian ke Kapolresta, ke Kapolda. Nah itu dalam rangka meningkatkan sinergisitas ya antara kita PWI khususnya kawan-kawan pers yang tergabung dalam PWI Kota Jambi untuk saling bermitra. Artinya sejauh ini sudah ada kegiatan sosial dilakukan, sinergitas pun dengan pemerintahan dan lembaga terkait sudah dilakukan, dan ke depan bakal konsisten seperti itu lagi ya bang ya. Oke bang, kita berbicara tentang pers masa kini. Bagaimana menurut abang selaku ketua PWI Kota Jambi ini mengamati perkembangan pers saat ini bang? Ya, pers saat ini kita seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden pada waktu HPN di Medan, bahwasanya pers sedang tidak baik-baik saja. Nah artinya saat ini kita melihat banyak sekali teman-teman wartawan di luar sana terkadang mencari informasi untuk mendapatkan data, menjadikan sebuah karya jurnalis terhambat. Banyak sekali faktor, baik itu tidak ketemu, bahkan dapat cacian, bahkan dapat ini, tapi tidak menyurutkan semangat kawan-kawan untuk mencari informasi tersebut. Artinya kawan-kawan jurnalis yang saat ini di lapangan berupaya memberikan informasi pada masyarakat, bagaimana apa yang dikerjakan pemerintah, TNI, Polri ataupun lembaga lainnya untuk masyarakat. Artinya bang, dalam kendala tersebut, fenomena yang abang sampaikan itu, apa langkah kita dari PWI mungkin untuk supaya wartawan ini bisa terakomodir tadi dari segi ingin meliput itu terkendala? Bagaimana langkah dari PWI, khususnya PWI Kotanya? Yang jelas kita udah sampaikan kepada kawan-kawan yang khususnya tergabung di PWI Kota, tugas kita adalah sebagai jurnalis, kita bekerja jangan pernah lepas dari kode etik. Kita memiliki undang-undang yang mana kita juga bekerja dalam undang-undang. Pers adalah pilar keempat demokrasi, sehingga dalam memberikan informasi pada masyarakat kita memang harus benar-benar apa yang disampaikan oleh narasumber itu yang kita sampaikan. Bukan berarti kita harus ketika kita tidak ketemu, ketika tidak bisa berkomunikasi, kita harus untuk kita merasa tidak dihargai, kita buang itu. Karena kita bekerja secara profesional, kita harus mematuhi kode etik sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40. Artinya dari PWI Kota Jambi ini akan mensupport wartawan dalam bidang tugasnya, dan kepada wartawan itu sendiri tadi diminta untuk mengikuti kode etik seperti itu ya bang ya, dalam pelaksanaannya. Bang, ada pesan untuk rekan-rekan pers, mungkin generasi muda juga bang, yang saat ini kita lihat perkembangannya sedang berdinamika nih di Indonesia, khususnya di Kota Jambi. Yang jelas kita, dunia pers ini sangat unik, sangat menarik, khusus bagi pendapat saya pribadi. Dengan kita di pers ini kita bekerja sebagai wartawan adalah juga boleh dikatakan lembaga kontrol sosialnya masyarakat. Nah, sehingga kita harus benar-benar
eh, untuk menjaga kode etik itu. Kemudian dari pers ini juga kita bisa berkomunikasi langsung dengan para pejabat yang mungkin masyarakat yang tidak bisa, kita bisa. Nah, dan terakhir terkait masalah dinamika di lapangan, kawan-kawan mungkin ada yang susah untuk untuk berkomunikasi, jangan dijadikan itu sebagai momok atau jadikan sebagai wah bahwasanya saya ini wartawan loh, masa saya nggak bisa ketemu bapak itu, bagaimana sih masa bapak itu nggak mau ketemu, kami ini pekerjaan orang. Jangan, intinya ketika kita sudah berjalan sesuai koridor kita, tidak mungkin narasumber itu tidak menerima kita dengan baik. Nah, sehingga apapun yang kita kerjakan dimudahkan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia tadi pesan untuk generasi muda dan juga kawan-kawan pers yang berada di lapangan. Semoga bisa mendapatkan poinnya tadi ya Bang ya. Itu karena sangat penting untuk kita, terutama kawan-kawan pers yang berada di lapangan. Bang, terakhir untuk closing statement kita Bang, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat luas, barangkali tidak hanya spesifik tentang untuk pers saja. Wartawan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kita bisa untuk bersilaturahmi dengan dunia pers. Dengan profesi kita sebagai wartawan, kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan etika yang baik, sehingga kita bisa untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara benar. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan dengan bentuk tulisan ataupun karya-karya jurnalis kita bisa diterima di masyarakat. Itu dia tadi closing statement dari Ketua PWI Kota Jambi, Bang Irwansyah. Nantikan tulisan mengenai autobiografi beliau, nanti akan dipublikasikan dan kita akan membaca nanti kisah-kisah inspiratif bagaimana perjuangan karir dari Bang Irwansyah selaku Ketua PWI Kota Jambi. Demikian, saya Halim Adrian Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.